Story menguak tentang fakta sejarah. Sebuah kota yang hancur lebur, bangunan runtuh, asap hitam mengepul, dan suara tembakan tidak pernah berhenti. Itulah Stalingrad tahun 1942. Tengah pertempuran itu, ada seorang sniper dari Soviet yang membuat tentara Nazi ketakutan setiap kali melangkah. Mereka menyebutnya Vasily Zaitsev, si hantu dari Stalingrad. Kita akan membahas kisah nyata sniper legendaris Uni Soviet yang dikenal dengan julukan si hantu Stalingrad. Bagaimana perjalanan seorang pemburu bisa berubah menjadi simbol perlawanan yang menakutkan bagi Nazi. Mari kita telusuri perjalanan hidup Vasily Zaitsev. Vasily lahir pada 23 Maret 1915 di pegunungan Ural, Rusia. Sejak kecil, ia terbiasa berburu bersama kakeknya. Dengan hanya membawa senjata sederhana, Vasily belajar untuk menunggu dengan sabar, berkamuflase, dan menembak dengan satu kesempatan emas. Bagi orang lain, berburu hanyalah aktivitas biasa, tapi bagi Vasily, hutan adalah sekolah pertama yang mengajarkan bagaimana menjadi bayangan yang tidak terlihat. Keterampilan berburu inilah yang kelak menjadikannya momok yang menakutkan bagi tentara Nazi di medan perang. Sebelum perang dimulai, Vasily bekerja di Angkatan Laut Soviet. Namun, ketika Nazi melancarkan invasi besar-besaran ke Uni Soviet pada 1941, Vasily tidak ingin hanya duduk diam. Ia meminta dipindahkan ke garis depan. Keinginannya terkabul. Pada tahun 1942, ia ditempatkan di kota Stalingrad. Kota ini menjadi target utama Jerman karena strategis dan simbolis. Pertempuran Stalingrad bukan hanya seolah menguasai wilayah, tapi juga seolah harga diri dan moral bangsa. Dengan senapan Mosin Nagant tanpa teleskop canggih, Vasily mulai beraksi. Hari-hari pertamanya di Stalingrad sudah mencatatkan puluhan tentara Jerman yang tewas oleh peluru snipernya. Selama pertempuran, ia mencatatkan lebih dari 225 pembunuhan terkonfirmasi, termasuk 11 sniper musuh. Beberapa catatan bahkan menyebut angkanya mencapai 400 lebih. Bagaimanakah Vasily melakukan itu? Vasily menerapkan taktik The Rule of Three. Ia membentuk 3 tim orang, 1 penembak, 1 pengamat, dan 1 umpan. Dengan cara ini, mereka bisa menipu musuh, berpindah posisi tanpa terdeteksi, dan menciptakan rasa takut di setiap sudut kota. Tentara Nazi mulai menyebutnya sebagai hantu karena mereka tidak pernah tahu dari mana peluru berikutnya akan datang. Salah satu kisah paling terkenal adalah duel melawan sniper Jerman yang bernama Mayor Erwin Koenig, seorang instruktur sekolah sniper dari Jerman. Cerita ini menggambarkan duel sengit selama beberapa hari di reruntuhan Stalingrad. Keduanya saling memburu, menunggu, dan menipu. Akhirnya, Vasily menemukan pantulan cahaya dari teleskop lawannya. Lalu, dengan satu tembakan tepat, duel itu berakhir. Meskipun beberapa sejarawan meragukan apakah duel ini benar-benar terjadi atau hanya sebagai bagian dari propaganda, kisah tersebut semakin memperkuat julukan Vasily sebagai si hantu Stalingrad. Setelah pertempuran di Stalingrad, Vasily terus bertugas hingga terluka parah oleh ranjau darat. Matanya sempat hampir buta. Namun,
ia berhasil pulih berkat perawatan medis. Ketika perang berakhir, Vasily memilih hidup sederhana. Ia bekerja sebagai direktur pabrik tekstil dan jauh dari sorotan publik. Namun, warisannya tetap hidup. Ia sempat melatih generasi baru sniper Soviet, mewariskan teknik dan strategi yang pernah ia gunakan. Vasily meninggal pada 15 Desember 1991, tepat sebelum Uni Soviet runtuh. Namun, pada tahun 2006, jasadnya dipindahkan dan dimakamkan kembali, tepatnya di Volgograd, bekas kota Stalingrad, dengan upacara militer penuh kehormatan. Kisah Vasily Zaitsev adalah bukti bahwa perang tidak hanya dimenangkan oleh tank dan artileri, tapi juga oleh keberanian seorang individu. Dari orang yang awalnya hanya pemburu biasa, ia menjadi legenda yang menghantui musuh di setiap sudut Stalingrad. Tidak heran jika sampai hari ini dunia masih mengenangnya dengan julukan sniper terhebat dari Uni Soviet atau si hantu dari Stalingrad. Itulah kisah Vasily Zaitsev. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.